dari kelompok satu akan mempresentasikan real case usaha mikro strategi kewirausahaan Dovi yang beranggotakan Mahdar Arianto, Zarifaldi, Febrian Setio, Indrawan Dimas, Muhammad Rizky, Muhammad Arif, Fahmi Hadi, Fikri Ramdan, Muhammad Sauki, Sata Jaya, Fadlan Iman. Perkembangan coffee shop. Budaya minum kopi di Indonesia tumbuh sebagai kebiasaan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, Belanda menanam kopi secara besar-besaran melalui program tanah paksa. Kopi di Indonesia pertama kali dibawa oleh seorang pria berkebangsaan Belanda sekitar tahun 1646 yang mendapatkan biji Arabica mocha dari Arab. Belanda mulai mendirikan perkebunan kopi pertama di daerah Parahyangan, Jawa Barat, serta mendirikan pabrik dan kedai kopi yang menjadi cikal bakal kopi shop pertama. Menurut Hedi Susanto, pada Januari 2021 lalu memperkirakan pasar retail minuman kopi serta umum hanya berkisar 20% dari angka normal. Yang dapat dilihat, Indonesia produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dovi, Dr. Coffee, merupakan salah satu kedai usaha kopi lokal Indonesia yang berdiri sejak bulan September 2023. Pendiri Dovi adalah seorang dokter gigi. Maka dari itu, kedai kopi ini dinamakan Dovi, Dr. Coffee. Dovi didirikan di tengah-tengah tren yang sedang berkembang di dunia industri food dan beverage. Dovi ini berada di Garut, di daerah peminggir Garut Kota, tepatnya di rooftop apotek Cimanuk. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis eksternal. Yang pertama ada pesel analisis. Baik, politik factor pada bagian ini, pajak merupakan permasalahan utama dalam Dovi. Karena berdasarkan pajak.io, pajak kedai kopi kekinian bersifat final yang dasar pengenaannya yaitu omset dan tidak memperhatikan apakah usaha kedai kopi kekinian tersebut rugi atau untung. Lalu ada economic factor. Berdasarkan pikiran rakyat.com, angka pengangguran di Garut tergolong tinggi yaitu 7,8. Karena itulah Dovi hanya menutup biaya operasional. Lalu ada social factor. Sikap dan gaya hidup sangat berpengaruh pada Dovi. Dovi sudah sangat pas memasarkan kopi karena berdasarkan jurnal identifikasi perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian kopi di kedai kopi, kopi sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Lalu ada Pemkab Garut, mengupayakan melalui sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya teknologi digital demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan iklim tropis basah curah, hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589, dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan. Sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3.500 sampai 4.000. Lalu ada L. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekda Kabupaten Garut mengharapkan pelaku usaha agar mendaftarkan hak ciptanya demi menunjang pendapatan yang lebih pasti. Ada Porter 5 Analysis. Yang pertama adalah New Entrants. Dovi Coffee merupakan pemain baru yang dimana menurut sebuah artikel demografi dari Garut sendiri memiliki pasar yang suka dengan produk murah, namun memiliki daya jual baik segi rasa, harga, dan tempat. Sehingga untuk pendatang baru harus memiliki value lebih. Lalu ada Power of Buyer. Dovi Coffee berada pada demografi yang dimana konsumen suka dengan produk murah, namun memiliki daya tarik baik segi rasa maupun venue, sehingga jika Dovi Coffee memiliki daya negosiasi yang signifikan, maka akan meningkatkan Power of Buyer. Lalu ada Power of Supplier. Dovi Coffee berada pada daerah industri kopi yang cukup banyak sehingga pemasok kopi dapat mempengaruhi secara signifikan harga yang dapat diberikan kepada konsumen. Namun, suppliers juga dapat mempengaruhi rasa karena jika kompetitor memiliki substitusi jenis kopi yang tidak dapat diberikan Dovi Coffee, maka akan berpengaruh terhadap power of buyer yang dapat menjadi produk substitute. Lalu ada substitute product. Substitute product seperti yang ditawarkan oleh Dovi Coffee dapat dikatakan banyak mengingat Kabupaten Garut berdasarkan Badan Pusat Statistik merupakan penghasil kopi terbanyak ketiga pada tahun 2020, sehingga ini mempengaruhi kopi shop yang berkembang di Kabupaten Garut, di mana selain daripada produk, fasilitas yang lebih baik banyak dimiliki oleh kopi shop lain seperti Tekun.id. Lalu ada rivalry among competitors. Tingkat persaingan di Kabupaten Garut memiliki tingkat rivalitas yang rendah, di mana ini disebabkan oleh banyaknya pemain di pasar kopi shop. Namun yang mempengaruhi Dovi Coffee ini adalah tingkat penjualan, dikarenakan terdapat produk substitut yang sama, namun memiliki value lebih sehingga mempengaruhi tingkat penjualan yang berdampak kepada pendapatan Dovi Coffee. Dovi.idn melakukan riset pasar yang intensif sebelum meluncurkan setiap produk baru mereka. Riset pasar ini mencakup studi tentang kebutuhan dan preferensi konsumen, tren pasar, serta analisis pesaing. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan dan merumuskan strategi yang tepat. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang ingin sukses dan bertahan dalam persaingan pasar harus melakukan riset pasar. Lalu di slide selanjutnya itu ada market trend analysis. Tren kopi yang diminati pada tahun 2023 ini adalah kopi dengan rasa unik. Peminat kopi semakin cenderung untuk menikmati kopi dengan rasa yang tidak biasa atau kopi yang memiliki sentuhan yang berbeda, seperti kopi yang dicampur dengan rasa buah-buahan. Ini menunjukkan bahwa selera konsumen kopi telah berubah dari hanya mengkonsumsi kopi biasa menjadi lebih suka mencoba berbagai varian kopi yang memiliki cita rasa unik dan beragam.
Dovi Kopi memiliki satu menu yang unik, yaitu es kopi susu strawberry. Menu ini mempunyai komposisi yang terdiri dari es kopi dicampur susu, serta mempunyai campuran sirup strawberry. Menu ini mempunyai rasa yang unik di mana rasa asam gurih, manis dari kopi susu dicampur rasa segar dari strawberry. Lalu di slide selanjutnya ada kompetitor analisis. Menurut analisis kami, kompetitor yang dimiliki oleh Dovi Kopi ialah indirect kompetitor, di mana kopi shop lain memiliki menu khasnya tersendiri, namun tetap memiliki target pasar yang sama dengan Dovi Kopi. Coffee shop kompetitor mempunyai racikan menu dan memakai jenis kopi yang berbeda. Selain itu, setiap coffee shop pasti akan memiliki supplier mereka sendiri, dan hal ini juga akan mempengaruhi harga dari rasa coffee shop itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi selera masing-masing konsumen. Di sini kami memakai sampel gula padi dalaman suah kopi sebagai kompetitor analisis. Di bagian positioning, Dovi Kopi memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan gula padi dalaman suah. Lalu di strategi utama, Dovi Kopi memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram sebagai strategi pemasaran, sedangkan gula padi menciptakan menu kopi dengan cita rasa unik dan memasang harga yang bersahabat. Lalu di laman SUA memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram sebagai strategi pemasaran. Lalu di bagian produk, penjualan ketiganya memiliki offline store dan memasang di GoFood atau di GrabFood. Selanjutnya di range harga, minuman di Dr. Coffee, di Dovi Coffee itu harga mulai dari 12.000 sampai 20.000, sedangkan gula padi 15.000 sampai 30.000. Lalu laman SUA Coffee di range harga 15 sampai 65.000. Selanjutnya di kelebihan produk. Untuk Dovi Coffee ini harga yang terjangkau dan memiliki konsep yang nyaman sekali sekaligus sampainya rutut. Sedangkan gula padi itu dia mengambil dari harga yang murah, konsepnya industrial yang nyaman, sangat terkenal di kalangan pelajar dan mahasiswa. Lalu di laman SUA Coffee memiliki menu yang banyak, harga yang terjangkau, dan memiliki followers Instagram yang banyak. Selanjutnya di kelemahan produk, Dovi Coffee menu makanan yang kurang bervariatif. Di gula padi juga sama. Untuk laman SUA Coffee memiliki banyak varian menu makanan, namun terkadang banyak menu yang tidak tersedia. Selanjutnya di strategi pemasaran. Strategi pemasaran target konsumen itu untuk ketiganya pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Lalu untuk iklan itu rata-rata menggunakan Instagram Reels dan Instagram Ads. Lalu untuk media sosial itu di @dovi.idn, untuk gula padi, dan untuk laman SUA itu di @lamansua.garut. Lalu influencer marketing, untuk Dovi Coffee ini melakukan konten yang promosi yang lucu dan menarik di Instagram Reels di akun Instagramnya. Konten promosi menarik pada Instagram Reels dan konten promosi pada aplikasi dan influencer untuk gula padi, dan konten promosi menarik pada Instagram Reels dan konten itu juga sama untuk laman SUA. Terus ketiganya memiliki offline store dan memasang di GoFood dan GrabFood. Untuk customer experience itu menggunakan ulasan pelanggan. Itu bisa kita ambil contoh, itu tempat yang nyaman dan luas, minuman enak dan murah, serta menu minuman yang bervariatif, serta barista yang ramah, namun makanan kurang komplit untuk Dovi Coffee. Lalu selanjutnya dari gula padi juga sama alasannya. Sedangkan untuk di laman SUA, barista yang ramah, menu makanan yang komplit dan enak, wifi-nya cepat, lokasi strategis, sehingga akses jalan mudah. Untuk layanan antar itu untuk Dovi Coffee sendiri memberikan cashback hingga 40% untuk minimal pembelian 60.000, sedangkan untuk gula padi diskon hingga 30.000 untuk minimal pembelian 50.000. Lalu untuk laman SUA itu diskon 15% untuk setiap minimal pembelian 50.000. Selanjutnya di layanan konsumen, Dovi Coffee sendiri itu customer service itu dibuka pukul 10 pagi hingga 10 malam melalui DM Instagram dan telepon. Lalu untuk gula padi itu dimulai dari jam 6 hingga jam 11 malam melalui DM Instagram dan telepon. Lalu untuk laman SUA itu dimulai dari jam 11 hingga jam 9 malam melalui DM, telepon, dan email. Lalu selanjutnya ada customer analysis. Dovi IDN analisis pelanggan. Untuk sebuah Dovi IDN adalah mengumpulkan dan menganalisis data tentang pelanggan Dovi IDN untuk lebih memahami kebutuhan, keinginan, dan permasalahan mereka. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan menu, suasana, dan layanan Dovi IDN serta mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Lalu yang pertama ada customer analysis segmentation Dovi. Faktor demografis yaitu pada usia remaja, dewasa muda, dan dewasa, dengan gender laki-laki dan perempuan, dan pekerjaan mahasiswa sampai pekerja. Dengan faktor geografis di kota Garut, Jawa Barat,
psikografis dengan motivasi The First Doctor Coffee in Garut City, sebuah coffee shop yang didirikan oleh sebuah dokter. Minat, beverage atau minuman spesifikasi pada kopi. Kepribadian, coffee shop inovatif yang menyediakan berbagai macam menu kopi, tempat nongkrong yang menarik perhatian anak muda, konten-konten edukasional menarik di sosial media. Lalu ada behavioral, perilaku di media sosial, pelanggan cenderung lebih suka postingan yang berfokus pada edukasi mengenai kopi. Ini menunjukkan minat mereka dalam memahami lebih tentang produk yang mereka konsumsi. Lalu selanjutnya ada customer analysis, segmentation juga padi dengan faktor demografis yang sama seperti Dovi yang sebelumnya, faktor geografi yang sama dengan faktor psikografis, motivasi coffee shop yang juga menyediakan makanan dengan minat makanan atau minuman spesifikasi pada kopi. Kepribadian, kafe yang menyediakan kopi sebagai menu utamanya, memiliki tempat yang nyaman untuk bersantai dan bekerja dengan menghadirkan coworking space yang luas dan bersih, memiliki tempat indoor dan outdoor untuk kenyamanan pelanggan. Behavioral yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan analisis sosial media, memiliki branding tersendiri berupa ciri khas postingan dengan tone warna dan layout yang selalu sama, memiliki pengikut cukup banyak, ada interaksi dengan pelanggan melalui komentar namun tidak begitu banyak, dan mayoritas pelanggan menyukai postingan mengenai lingkungan ambience cafe yang simetris. Lalu selanjutnya ada segmentation laman Sua Coffee dengan faktor demografi yang sama seperti sebelumnya, kota dengan kota Garut yang sama seperti sebelumnya, faktor psikografis, motivasi coffee shop yang juga menyediakan makanan dengan minat makanan atau minuman spesifikasi pada kopi. Kepribadian, coffee shop inovatif yang menyediakan berbagai macam menu kopi, tempat nongkrong yang menarik perhatian anak muda, konten-konten edukasi menarik di sosial media. Lalu behavioral, analisis behavioral dilakukan berdasarkan analisis sosial media laman Sua Garut, memiliki branding tersendiri berupa ciri khas postingan dengan tone warna dan layout yang selalu sama, memiliki pengikut cukup banyak, interaksi dengan pelanggan melalui komentar, serta mayoritas pelanggan menyukai postingan mengenai lingkungan ambience cafe yang simetris. Lalu yang terakhir, segmentation customer analysis. Customer segmentation adalah aktivitas mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori tertentu seperti perilaku, minat, demografi, realitas transaksi atau lainnya. Tujuan pengelompokan ini untuk mempermudah bisnis untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Sebelumnya, Dovi sudah melakukan customer segment berdasarkan lokasi. Ini dibuktikan dengan lokasi Dovi yang berada di pinggir kota Garut, di rooftop apotek Cimanuk. Lokasi tersebut sangatlah strategis dan mudah untuk dijangkau. Baik, terima kasih Fahmi. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan culture in consuming analysis. Pertama itu kebiasaan minum kopi dengan gula. Budaya minum kopi dengan gula menjadi norma di masyarakat Indonesia. Meskipun sebenarnya kopi bisa dinikmati tanpa tambahan gula, kebiasaan ini mencerminkan preferensi yang telah terbentuk dalam budaya konsumsi kopi di Indonesia. Kedai kopi yang ingin mengubah pola konsumsi harus memahami dan merespon kebiasaan ini. Yang kedua, storytelling dan budaya lokal. Pemilik kedai kopi menekankan pentingnya storytelling dan menyoroti keberagaman budaya lokal dalam artikel. Ini menunjukkan bahwa budaya lokal seperti tradisi minum kopi di Aceh diintegrasikan dalam strategi bisnis mereka. Hal ini mencerminkan bahwa kesuksesan kedai kopi tidak hanya tergantung pada rasa kopi, tetapi juga pada bagaimana bisnis mengaitkan produk mereka dengan cerita dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya itu proses of customer to select, secure, use, and dispose. Select yaitu memilih yaitu pelanggan memilih jenis kopi berdasarkan preferensi rasa dan kebiasaan budaya. Mereka dapat memilih antara kopi tanpa gula, kopi susu, cappuccino, atau varian kopi lainnya. Keputusan ini dipengaruhi oleh preferensi pribadi, budaya, dan pengalaman yang diinginkan. Yang kedua itu mengamankan, itu proses ini melibatkan pelanggan dalam mendapatkan kopi dari kedai kopi yang mereka pilih. Dalam konteks artikel kedai kopi seperti filosofi kopi dan kopi tuku menciptakan pengalaman unik dalam menyajikan kopi, menciptakan suasana yang berbeda dan menawarkan pilihan menu yang mengakomodasi berbagai preferensi pelanggan. Pengalaman yang diberikan oleh kedai kopi ini juga menjadi bagian dari mengamankan kopi yang spesifik. Selanjutnya menggunakan atau use. Penggunaan kopi dalam konteks ini melibatkan cara pelanggan menikmati kopi. Dove Kopi menyebutkan bahwa kedai kopi bukan hanya menyediakan minuman, tetapi juga menciptakan ruang sosial dan di mana kopi menjadi teman untuk mengobrol dan bersantai. Pelanggan menggunakan kopi sebagai medium untuk bersosialisasi dan menikmati suasana yang ditawarkan oleh kedai kopi. Selanjutnya membuang atau dispose. Membuang mungkin terkait dengan bagaimana sisa kopi atau wadah kopi disebel dikelola. Beberapa kedai kopi mungkin memiliki kebijakan atau inisiatif ramah lingkungan terkait dengan pembuangan limbah seperti penggunaan wadah yang dapat didaur ulang atau program daur ulang bagi sisa kopi.
Analisis internal, saya akan menjelaskan strength dan weakness. Yang pertama itu, usaha kafe adalah, penyediaan makanan ringan dan, minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan atau penyajian di dalam satu tempat, tetap yang tidak berpindah-pindah. Memiliki konsep dokter kopi, kemudian, konsen dalam kesehatan di mana pembuatan kopi, aware dalam kesehatan, pemilihan bahan baku dan, kopinya itu sehat dan baik. Menunya sama dengan yang lain, cita rasa udah, yang terbaik menurut, Vespa Community yang ada di Garut. Dovi sudah membuat Instagram sebagai media utamanya dan juga menggunakan jasa influence untuk membuat video lokal di Garut. Dovi juga sudah melakukan Instagram Ads. Kelemahannya yaitu belum tersedianya website, akan tetapi untuk melayani pemesanan online sudah masuk ke GoFood Store. Dovi kurang melakukan komunikasi dengan pelanggan karena hanya menggunakan media Instagram sebagai umpan balik. Analisis company, analisis internal marketing. Gakovi sudah membuat Instagram sebagai media sosial utama. Sudah memakai influencer dan bikin video lokal di Garut. Sudah melakukan Instagram Ad. Promosi baru ditunjukkan pada petugas kesehatan, jadi ada diskon petugas kesehatan di Gov. Perilaku di media sosial. Pelanggan lebih cenderung suka postingan yang berfokus pada edukasi mengenai kopi. Ini menunjukkan minat mereka dalam memahami tentang produk mereka yang konsumsi. Minat dalam edukasi. Pelanggan menunjukkan minat dalam belajar lebih banyak tentang kopi. Ini merupakan informasi berharga yang dapat membantu menyediakan konten yang relevan dan pendidikan lebih lanjut tentang kopi. Pengamatan dalam interaksi. Meskipun interaksi langsung di media sosial mungkin terbatas, terdapat catatan bahwa pelanggan tampak lebih tertarik pada situasi ruangan coffee shop. Ini menjadi tanda bahwa mencari pengalaman dan atmosfer yang nyaman ketika mereka datang di Dok. Selanjutnya, demografi dari gula padi. Usia remaja 13 sampai 19 tahun, dewasa 20 dan dewasa 30 ke atas. Geografi Kota Garut, Provinsi Jawa Barat, Jalan Bank nomor 44112. Psikografis, motivasi. Coffee shop yang juga menyediakan minat, makanan atau minuman spesifikasi pada kopi. Kepribadian, kafe yang menyediakan kopi sebagai menu utama, memiliki tempat yang nyaman untuk bersantai dengan menghadirkan co-working space yang sangat luas dan bersih. Behavioral, dilakukan berdasarkan analisis sosial media gula padi, memiliki branding tersendiri berupa ciri khas postingan dengan tone warna dan layout yang selalu sama. Selanjutnya, dari laman SUA. Demografi. Remaja 13 sampai 19 tahun, dewasa muda 20 sampai 30 tahun, dewasa 30 sampai ke atas. Laki-laki dan perempuan, mahasiswa sampai pekerja. Geografi Garut, Jawa Barat, Jalan Raya Ciledug nomor 116. Psikografis. Coffee shop yang juga menyediakan makanan. Minat, makanan atau minuman spesifikasi pada kopi. Kepribadian. Coffee shop inovasi yang menyediakan berbagai macam menu kopi. Tempat nongkrong yang menarik perhatian bagi anak muda. Behavioral. Dilakukan berdasarkan analisis media sosial laman SUA Garut, memiliki branding tersendiri berupa ciri khas postingan dengan tone yang warna layout yang sama. Memiliki peminat yang cukup banyak. Dan ini posisi marketing analisis. Company finance kondisional dengan laporan keuangan sebagai berikut, bisa dilihat di sini dari pendapatan harian hingga perkiraan payback period. Dengan debt ratio sama dengan utang per ekuitas. Debt ratio sama dengan 50 juta per 50 juta. Perhitungan debt ratio dilakukan dengan memberikan asumsi owner dari Dovi Coffee tidak memiliki utang sehingga utang dan ekuitas berbanding lurus, di mana hal ini menyebabkan debt ratio-nya menunjukkan tidak memiliki beban utang yang besar. Hal ini berdasarkan informasi di mana dimulai dari tempat merupakan kepemilikan sendiri dan juga inventaris lainnya yang sudah dimiliki. ROI sama dengan laba bersih per modal awal dikali 100% dengan asumsi pendapatan per hari rata-rata 750, pendapatan tahunan Dovi Coffee adalah 30 juta dengan asumsi laba bersih per tahun 25 juta, maka ROI Dovi Coffee sebagai berikut. ROI sama dengan 25 juta per 50 juta dikali 100%, ROI-nya sama dengan 50%. Dovi Coffee mampu menghasilkan pengembalian investasi sebesar 50%. Perkiraan net profit margin atau NPM. NPM sama dengan laba bersih per penjual kali 100%. Dengan asumsi laba bersih per tahun 25 juta, maka NPM Dovi Coffee sebagai berikut. 25 juta per 30 juta dikali 100%, jadi NPM-nya 83,33%. Dovi Coffee mau menghasilkan keuntungan bersih sebesar 83,33% dari setiap penjualannya.
analisis company conditional finance ratio, perkiraan current ratio dengan asumsi aset lancar Dovi Coffee adalah 10 juta dan kewajiban lancarnya adalah 5 juta. Maka current ratio Dovi Coffee sebagai berikut. Current ratio per aset lancar per kewajiban lancar 10 juta per 50 juta jadinya 2. Dovi Coffee memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancarnya sebanyak 2 kali lipat. Dovi Coffee memiliki potensi menguntungkan. Hal ini terlihat dari ROI, NPM, dan current ratio-nya yang cukup tinggi. Namun Dovi Coffee juga memiliki beberapa kelemahan yang akan dibawa pada bagian analisis kelayakan. Lalu selanjutnya ada payback period. Jadi sesuai dengan analisis kami, Dovi Coffee mampu menghasilkan keuntungan bersih sekitar 50.000 hingga 100.000 rupiah per harinya. Dengan modal awal keseluruhan, termasuk mesin kopi dan inventaris, itu sebesar 50 juta. Maka dapat dihitung modal awal sebesar 50 juta dibagi dengan laba bersih tahunan sebesar 25 juta. Maka dapat dihasilkan payback period Dovi Coffee itu sekitar 2 tahun lamanya. Lalu selanjutnya ada analisis kelayakan. Kami menemukan 3 masalah pada tahap ini. Yang pertama, pendapatan yang belum stabil atau belum tetap. Dovi Coffee hanya mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar jika kedatangan dari Vespa Community. Namun jika tidak adanya Vespa Community, pendapatan Dovi Coffee hanya berkisar antara 500.000 hingga 1 juta rupiah per harinya. Yang kedua, belum ada pelatihan terhadap karyawan. Dovi Coffee belum memberikan pelatihan kepada karyawan sehingga kualitas pelayanan yang diberikan masih belum optimal. Yang ketiga, belum ada manajemen risiko. Dovi Coffee belum memiliki manajemen risiko yang memadai, sehingga perusahaan ini rentan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Namun, dari 3 hal yang tadi, dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan Dovi Coffee masih memiliki potensi untuk menjadi usaha yang mampu bersaing di industri ini dan masih dapat menghasilkan keuntungan. Namun, untuk meningkatkan lagi kualitas dari perusahaan ini, maka diharapkan kepada Dovi Coffee agar mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Selanjutnya, operasional supplier kopi dan proses penyimpanan bahan baku. Untuk supplier sendiri itu berasal dari Garut. Untuk penyimpanan sudah disimpan sesuai dengan standar penyimpanan untuk menjaga kualitas dari si kopi tersebut. Lalu selanjutnya jumlah karyawan dan total jam kerja. Jam kerja karyawan Dovi per hari dan per minggu sebenarnya juga belum dapat dipastikan. Yang kita tahu ada 3 bagian, yaitu barista, asisten barista, dan kasir. Karyawan juga dapat diberikan tambahan jam lembur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun untuk penggajian itu menyesuaikan dengan standar UMR di Garut. Selanjutnya, human resource. Orang yang menjalankan Dovi Coffee dibagi menjadi 3 bagian, yaitu barista, asisten barista, dan kasir dengan jam kerja setiap hari buka 7 hari dalam seminggu. Karyawan juga terkadang diberikan jam tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Dovi Coffee. Namun, untuk karyawan sendiri belum diberikan pelatihan sehingga kualitas layanan yang diberikan mungkin belum optimal. Analisis SWOT. Harga terjangkau start from 15.000 lebih murah dibanding kompetitor lainnya. Promosi pada media sosial yang melibatkan influencer asal Garut. Pembuatan kopi yang aware terhadap kesehatan, memilih brand baik dan bermutu, dan memiliki cita rasa yang unik menurut para Vespa Community. Sudah memanfaatkan Instagram Ads sebagai strategi pemasaran, tempat yang nyaman bagi customer untuk mengerjakan tugas ataupun bersantai. Dr. Coffee memiliki konsep yang unik dan ocean terhadap kesehatan. Weakness. Belum tersedia website, akan tetapi untuk melayani pemasaran online sudah masuk ke GoFood. Dovi kurang melakukan komunikasi dengan pelanggan karena hanya menggunakan media Instagram sebagai umpan balik. Tempat yang kurang estetik atau Instagramable bagi beberapa kalangan konsumen. Konsep Dr. Coffee yang diusung cenderung tidak jelas karena masih hanya berupa nama alias tidak ada tindak lanjut. Banyak orang yang FOMO terhadap coffee shop baru, oleh karena itu peran kreatif sangat diperlukan. Opportunity. Seperti pada kegiatan usaha lainnya, coffee shop sebagai usaha perwirausahaan juga wajib mendaftarkan usaha terlebih dahulu untuk mendapat mengoperasikan bisnis pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 2009. Menghadiri lebih banyak event seperti bazar agar Dovi semakin dikenal orang sekaligus menambah pemasukan. Dr. Coffee juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudahan dalam bermitra dengan layanan pesan antar seperti GoFood. Trade. Menghadapi peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional bisnis seperti pajak, izin, dan standar kesehatan. Banyak kompetitor di sekitar yang memiliki tempat yang lebih estetik sehingga akan sangat sulit untuk bersaing di daerah tersebut. Menghadapi isu-isu negatif antara profesional yang merusak citra, request, reputasi bisnis seperti hoax, fitnah, dan skandal. Banyak pesaing yang menawarkan makanan dan minuman kopi dengan harga yang terjangkau. Hal ini mungkin akan menjadi ancaman terbesar bagi Dovi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Kemudian ada root cause analysis, di mana apparent problemnya itu penurunan penjualan dan pendapatan Dave Cafe, di mana ada gejala dari problemnya itu ada 4, presentasi pangsa pasar yang menurun, pengunjung berkurang, penjualan turun, dan juga pendapatan menurun, di mana kita melihat kemungkinan dari root cause-nya ini, yaitu persaingan dari presentasi pangsa pasar menurun itu persaingan kafe lokal
kafe lokal, perubahan preferensi yang tidak dapat diakomodasi, kurangnya daya tarik dari produk Dafe Coffee Day. Kemudian ada pengunjung berkurang, di mana possible root cause-nya itu atau kemungkinannya ketidakmampuan bersaing pada harga, kurangnya inovasi dalam produk, dan penyajian persaingan dengan substitut produk. Kemudian ada penjualan turun, yang di mana kemungkinan dari root cause-nya itu yaitu penurunan penjualan secara langsung atau ketidakmampuan untuk menarik pelanggan. Kemudian pendapatannya menurun, bisa jadi kemungkinan kurangnya pemahaman pergeseran preferensi konsumen, kekurangan strategi pemasaran, dan penurunan reputasi merek. Persaingan yang ketat dari produk pengganti dengan nilai lebih murah yang menyebabkan penurunan daya tarik Dafe Coffee. Itulah actual root cause yang kami dapatkan. Kemudian di sini ada risk analysis maps dari Dafe Coffee. Ya, kita lihat ada 4 yang masuk dalam zona sangat berpengaruh dan sangat penting untuk diatasi, di mana ada risk 1, penggunaan ads yang tidak masif sehingga awareness-nya kurang, risk 2-nya tidak menggunakan platform lain sehingga monoton, dan risk 6, ciri khas Dafe Coffee tidak menonjol sehingga tidak menonjolkan ciri khasnya. Kemudian ada di risk 9, konsep lokasi yang kurang menarik power of buyer, sehingga ini juga perlu sangat diatasi. Kemudian kita masuk ke TWS atau SWOT analysis. Setelah kita melakukan pemetaan, kita hubungkan, di mana SO, OW, ST, dan WT sudah kita dapatkan. Kemudian ada SO, peralatan dan perlengkapan yang lengkap dapat membuat diversifikasi yang lebih banyak dengan konsep kesehatan, menggunakan kepastian hukum dalam mempromosikan Instagram Ads, melakukan program kemitraan dengan organisasi kampus atau perusahaan yang ada di sekitar situ, dan branding kopi yang sehat melalui program kemitraan dengan layanan antar dengan memasifkan promosi digital. Di bagian OW-nya, lengkapi kebutuhan masyarakat akan kopi dan rasa yang unik dengan memperkuat komunikasi dengan pelanggan, memasifkan promosi melalui Instagram dengan paid promote akun besar sekitar kampus. Kemudian di ST-nya itu kita memanfaatkan peralatan yang ada untuk membuat ciri khas kopi, memanfaatkan influencer dengan meromantisasi rooftop, itu menjadi merubah konsep yang sehingga menarik pelanggan. Kemudian memaksimalkan branding cita rasa kopi yang sehat untuk menghadapi perubahan preferensi konsumen. Kemudian di WT menemukan hal-hal di antara banyaknya pemain pasar kopi yang melakukan promosi dengan masif melalui Instagram, membuat isu kontroversial tentang kesehatan sehingga mengalihkan preferensi konsumen ke kopi sehat. Kemudian kita melakukan analisis internal dan juga eksternal, di mana di sini faktor internal kita poin-poinkan, kemudian kita dibantu dengan tingkat signifikansi dengan nilai bobot, dan kita rating sehingga mendapatkan nilai total dari faktor internalnya itu 3,01. Kemudian juga seperti dilakukan pada yang kita lakukan pada eksternal faktor itu, kita melakukan list indikatornya, kemudian kita dengan nilai dibantu dengan tingkat signifikansi, lalu kita pembobotan, lalu kita merating, kemudian kita skor bobot dikali rating sehingga kita mendapatkan skor, dan kita total sehingga kita mendapatkan nilai totalnya dari nilai EVAS-nya itu 2,89. Adapun untuk kuadran penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. TWOS atau SWOT Matrix Kuadran 1 pertumbuhan. Strategi yang dipakai ketika posisi matriks SWOT atau TWOS berada pada posisi pertumbuhan yaitu strategi agresif. Pengembangan yang diusulkan oleh kelompok kami itu melakukan hal-hal yang berdampak pada ingatan pelanggan. Adapun pengembangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, diversifikasi. Produk yang ada untuk mendapatkan varian turunan, sehingga pelanggan yang memang mencari kopi dengan rasa yang unik langsung mengingat kepada Dovi Coffee. Memasifkan komunikasi dengan pelanggan melalui Instagram yang didukung oleh Instagram Ads, di mana materi penetrasi komunikasi tidak hanya berkonsen dari idealisme pemilik, namun juga mengikuti tren, meskipun tetap mengikutkan ciri khas dari Dovi Coffee itu sendiri. Selain dari itu, brand image harus konsisten, sesuai dengan ciri khas yang dibangun, sehingga itu dapat menjadi keunggulan kompetitif dari Dovi Coffee. Sebagai contoh yaitu kopi sehat, ya Dovi Coffee. Usulan strategi, Dovi Coffee. Konsep unik dan menarik. Konsep yang unik dan menarik dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan. Seperti yang diketahui Dovi, Dr. Coffee telah mengembangkan konsep yang unik dan menarik, akan tetapi tidak terdapat ciri khas yang sangat kental ataupun identik dengan Dovi, Dr. Coffee itu sendiri. Dovi, Dr. Coffee harus fokus pada salah satu aspek seperti berikut. Menu kopi, Dovi, Dr. Coffee dapat fokus pada menu kopi yang ditawarkan, seperti menggunakan biji kopi berkualitas tinggi atau menggunakan teknik pembuatan kopi yang unik pada minumannya dengan menambahkan bahan spesial seperti yang dilakukan pesaing seperti Laman Sua menyediakan minuman kopi dengan cangkir yang bisa dimakan. 4. Dovi, Dr. Coffee juga dapat memfokuskan pada menciptakan
suasana yang nyaman dan ikonik dari Dovi itu sendiri, seperti menggunakan desain interior yang mengeluarkan nuansa dari Dovi, atau menawarkan fasilitas yang lengkap agar pelanggan dapat mengenali akan selalu teringat dengan nuansa Dovi, yang membuat ingin berkunjung lagi, seperti yang dilakukan Starbucks yang menghadirkan nuansa Jepang. Media sosial memasifkan komunikasi dengan pelanggan melalui Instagram yang didukung oleh Instagram Ads, di mana materi penetrasi komunikasi tidak hanya berkonsen dari idealisme pemilik, namun juga mengikuti tren meskipun tetap mengikutkan ciri khas dari Dovi Coffee itu sendiri. Selain itu, penggunaan username diubah menjadi username yang lebih mudah untuk Selanjutnya yaitu image Dr. Coffee. Selain dari itu, brand image harus konsisten sesuai dengan ciri khas yang dibangun sehingga itu dapat menjadi keunggulan kompetitif dari Dove Coffee. Sebagai contoh yaitu kopi sehat ya Dove Coffee. Selanjutnya yaitu website. Website juga menjadi salah satu hal yang sangat penting karena membantu menjangkau pelanggan secara global, memasarkan produk dan acara khusus, serta memungkinkan pesan online dan reservasi. Keberadaan online yang kuat juga memfasilitasi interaksi dengan pelanggan dan memberikan analisis kinerja untuk pertumbuhan bisnis yang optimal di era digital. Bekerjasama dengan bisnis lain. Dove juga dapat bekerja sama dengan bisnis lain seperti toko roti, toko buku, atau galeri seni untuk menarik lebih banyak pelanggan dan menciptakan suasana lebih menarik atau unik. Seperti yang dilakukan Mansua yang bekerja sama dengan toko kue yang menghadirkan menu hasil kolaborasi. Oke, sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.